Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Kembali lagi sama kita di minggu terakhir. Minggu terakhir nih ada teman-teman yang udah gajian atau bahkan ada yang uangnya habis, bener. Kan ada yang gajiannya di akhir bulan, ada yang di awal bulan. Betul. Yang gajiannya di akhir bulan lagi happy-happynya, yang di awal bulan lagi makan Indomie. Kayaknya lagi siap-siap nih masak Indomie sambil nonton kali ya. Tapi ngomong-ngomongin Indomie nih ya Kak, kayaknya kalau dari yang Adian tahu ya, Indomie tuh nggak cuma rame di Indonesia aja nggak sih, bahkan sampai keluar negeri. Betul sekali, kayak harga di luar itu lebih mahal daripada di Indonesia. Iya benar, bahkan warga negara Indonesia yang udah merantau ke luar negeri itu aja nggak bisa lepas dari yang namanya Indomie. Betul. Jadi semahal apapun Indomie di sana pasti disempet-sempetin dalam sebulan nyetok Indomie, ya kan? Ya setidaknya kalau masih ada mie ya kita harus coba stok sebanyak mungkin. Itu aku ya. Iya sama sih sebenarnya, kayaknya di rumah tuh setidaknya ada 5 bungkus lah buat cadangan. Ya, kayaknya jangan tiap hari juga deh kan. Nah, dari berita pertama nih, ada sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang ajukan permohonan untuk melepas status kewarganegaraan Indonesia. Aduh, ini jadi berita baik atau berita buruk nih? Aku salah ngomong sih, Iya. cuman tergantung perspektif Orang-orang. Ada beberapa orang yang merasa lebih baik menata karir di luar negeri, ada juga yang kayak mungkin di luar negeri itu buat sekolah aja, tapi mereka tetap harus balik ke Indonesia buat membangun anak-anak bangsa. Betul. Gitu. Jadi ya tergantung perspektif orang. benar. Mungkin kalian bisa komen aja lah di bawah perspektif kalian kayak gimana sih? Iya, ini adalah hal yang baik atau buruk. Nah, Tanda betul baik sekali. atau buruk nih bagi kita. Jadi ada sekitar 8.000 warga negara Indonesia atau WNI yang tercatat telah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar. Apa yang mendorong ribuan orang ini tuh memilih melepas identitas kenegaraan mereka? Kira-kira apa tuh alasannya? Ya, sebenarnya alasannya banyak sih Kak. Mungkin karena merasa tuh kayak wah, cewek-cewek kalau bagi cowok ya, Iya. mungkin ngerasa cewek-cewek di luar sana tuh lebih baik mungkin dibandingkan warga negara Tipenya, Indonesia. Ya, tipenya mungkin orang luar. ya orang luar. Maklum lah. Dan juga mungkin buat anak-anak muda mungkin kayak lebih ke apalagi yang dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan itu kan belum ada ya. Belum ada. Mungkin juga kita nunggu sampai periode Selanjutnya atau menunggu sampai periode ini habis ya nggak mungkin ya. Nggak Betul. mungkin kita nganggur 5 tahun kan. akhirnya kan mungkin mereka dari situ Nyari. mencari pekerjaannya di luar sana, di luar negeri. Benar banget. Selain itu juga mungkin karena pertimbangan perpajakan juga sih, karena kayak setiap tahun itu kita tuh semakin banyak yang dipajak, jadinya kan tiap tahun untuk pajaknya sendiri makin lama makin naik, tapi untuk gaji kita tetap di situ-situ aja. Betul, dan juga kayak yang berita terakhir kemarin tentang dolar itu dan rupiah yang melemah. Coba bayangin gimana kita tinggal di Indonesia, dolar yang menguat, rupiah yang melemah. Jadi kalau dibalik kita tinggal di luar negeri, entah kita pakai dolar atau mata uang lainnya, tapi setidaknya lebih kuat dari rupiah ya. Terus kalau kita kerja di sana dan kita ngirim uang buat keluarga, itu jatuhnya lebih banyak. Benar, lebih banyak, terkesan lebih banyak gitu. Meskipun kita di sana cuma ngirim mungkin sekitar 20% gaji kita, tapi buat saudara kita di Indonesia itu udah kayak 1 bulan gaji mereka. Betul sekali. Nah, sebenarnya dari angka 8.000 itu bukan sekedar statistik, tapi ini merupakan sinyal yang harus dibaca dengan serius juga. Karena setiap warga negara Indonesia itu mereka tuh memiliki modal tuh banyak banget, kayak sumber daya manusia, jaringan, dan potensi. Sebenarnya itu banyak, tapi dari situ kan kita bisa melihat bahwa untuk seluruh, nggak seluruh sih, ada 8.000 warga negara Indonesia itu mereka memilih pergi dari Indonesia. Emang kenapa sih? Apakah mereka nggak cukup kontribusi untuk di negeri ini? Nah, pertanyaan itu sebenarnya mulai itu karena pertanyaan ini, kenapa mereka pergi? Apakah alasan yang tadi kami sebutkan? Atau ada alasan lain nih yang membuat mereka
ya udah deh aku nggak mau tinggal di Indonesia. Benar. Mungkin ada alasan khusus yang nggak bisa kita sebutkan di sini. Benar, dan simpelnya juga ini jadi pertanyaan besar juga ya buat negara kita sendiri, kayak apa sih alasan teman-teman sekitar 8.000 teman-teman kita ini yang memilih untuk meninggalkan keluarga negara Indonesia? Apakah itu alasan pribadi mereka karena kayak mereka pengen aja tinggal di luar negeri, merasakan suasana baru Betul. gitu, atau bahkan tuntutan buat mereka kayak mereka harus punya gaji lebih tinggi karena tuntutan dari keluarga, tuntutan ekonomi, tuntutan finansial, karena mungkin ada sesuatu di negara kita yang harus dibenahi gitu. Karena sebenarnya kalau dari yang Adia lihat ya, kayak teman-teman kita yang influencer yang ada di luar negeri tapi masih warga negara Indonesia atau bahkan sudah melepas warga negara Indonesianya juga, mereka tuh beberapa ada yang masih sulit sebenarnya melepaskan warga negara Indonesia. Kayak mereka tuh sebenarnya masih cinta, apalagi sama makanannya sendiri ya, Aduh. sama makanannya, budayanya, kayak melekat banget Indonesia tuh, enak-enak banget, indah banget gitu loh. Cuman ada beberapa hal yang bikin mungkin mereka tuh berpikir lagi untuk apalagi untuk kedepannya, untuk masa depan dia sendiri, masa depan anak Anaknya. cucunya, benar. Gitu. Jadi ini sebenarnya jadi tanda tanya besar juga sih, apakah ini hanya dari dalam diri mereka atau memang ada yang harus dibenahi dari negara kita. Betul sekali. Masih tentang anak bangsa yang berkarir di luar negeri. Berita selanjutnya ada apa tuh Kak? Nih, sukses pimpin tim Nvidia di Amerika Serikat, pria ini ingin balik ke Republik Indonesia dan benahi sistem pendidikannya. Wah, gak jauh-jauh kayak yang kita bawain tadi. Iya Apa sih, nih? dari luar negeri nih. Seorang profesional Indonesia yang berhasil memimpin tim di Nvidia, salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia, yang dimana dia menyatakan niatnya untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi dalam pembenahan sistem pendidikan nasional. Kisahnya menjadi inspirasi sekaligus refleksi tentang diaspora Indonesia yang memilih pulang membawa ilmu. Nah, ini adalah narasi yang kita butuhkan lebih banyak sebenarnya ya, yang kita harapkan sebenarnya. Karena talenta terbaik Indonesia yang sukses di luar negeri lalu memilih kembali bukan karena terpaksa tapi emang niat baiknya ya. Kayak Jadi dia karena tuh ingin membangun, benar. Jadi karena membangun. Tapi agar lebih banyak yang mengikuti jejaknya, ekosistemnya harus disiapkan, birokrasi yang mendukung, dan ruang inovasi yang terbuka serta apresiasi nyata terhadap keahliannya, nggak cuma dilihat sebelah mata ya. Betul. Kayak apalagi untuk sumber daya teman-teman kita yang dari luar negeri yang kembali ke Indonesia tuh kadang setelah mereka digaji besar gitu di luar negeri, dihargai sebesar itu, kadang kembali ke negaranya sendiri malah Nggak dihargai. disepelekan, Nggak ya dihargai. anggap sebelah mata aja Betul. gitu. Itu yang bikin, itu salah satu yang bikin mungkin orang malas ya ngelihat. Betul. Kayak kalau semisal mereka sudah tidak mempunyai cinta dengan negeri kita sendiri, pasti mereka akan tetap tenang di sana. Jadi kayak Bener. kehidupannya sudah stable banget Mending nih. slow living aja, Iya, udah slow living banget nih. gajinya Gajinya stabil, stabil, pajaknya rendah. bener, negara maju, alamnya enak, ya meskipun harganya masih lebih mahal, cuman kan gaji lebih tinggi juga. Betul. Terus pajaknya dipergunakan dengan baik, gitu, dengan benar. Betul sekali. Dan juga kita nggak menahan teman-teman untuk nggak boleh pulang ke Indonesia. Indonesia terlalu ini terlalu itu ya. Semua orang punya mimpinya masing-masing. Kalau dia mau yang punya mimpi untuk mengembangkan Indonesia ya kenapa enggak. Cuman ada juga orang yang Memberikan saran lah. benar, cuman juga mungkin ada orang yang lebih ke punya mimpi hidup tenang aja. Iya, slow living. Nah, ya itu pilihan buat teman-teman. Kembali ke kalian ya. Benar, tentukan pilihanmu. Wah, kayak acara talk show nih. Nih wah, habis bahas luar negeri, sekarang kita bahas gaji ya. Ini Ya. agak mana nih? Kayaknya dari kemarin-kemarin pasti kita bahasnya gaji. Iya, nggak jauh-jauh apa sih ada gaji deh ya. Kayak Iya. hampir beberapa minggu terakhir tuh ada tentang gaji gitu. Nah, jadi gaji di bawah 8 juta ternyata masuk ke kategori berpenghasilan rendah atau MDR. Pemerintah menetapkan bahwa penghasilan di bawah 8 juta per bulan masuk ke kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini berdampak pada berbagai program bantuan sosial, subsidi perumahan, hingga akses layanan tertentu yang diperuntukkan bagi kelompok ekonomi rentan. Tapi ya kita hitung lagi ya. Ini untuk 8 juta kan sudah terhitung miskin nih. Sedangkan kalau untuk UMR-nya nih, Iya. nah Untuk di ibu kota Jakarta aja setahu Adi UMR-nya masih di 6 jutaan ya sih. 6 atau 5. Iya. 6 atau 5. 5,8 ke atas sih, Iya. tuh 6 gitu. Betul. Dan itu tuh UMR ya, pasti banyak yang lebih di atas itu. Itu Cuman basic banget. Nah, ya kadang nggak tahu mungkin ada yang buat teman-teman yang kerja. mungkin siapa tahu ada yang lebih di bawah dari itu kan. Iya. Terkadang kan ada juga nih walaupun di situ tulisannya sudah UMR tapi masih ada beberapa yang mungkin penghasilannya nggak tetap. Benar. Jadi UMR itu nggak bisa jadi patokan juga sebenarnya. Itu aja untuk sekelas ibu kota ya. Ya, betul. Gimana teman-teman yang di daerah lain, khususnya di luar Pulau Jawa. Apalagi daerah-daerah terpencil di sana kan. Benar. Ya, apalagi kalau di Kalimantan Iya, sendiri di berapa ya? Berapa Hmm, UMR di Kalimantan? 3 deh, 3, 5, 3,2. ya belum nyentuh 4 lah. Ya belum tentu 4 lah. Ih, cukup nggak? Kayaknya nggak cukup deh. 2 kali lipatnya aja belum nih. Itu tapi kalau cowok sendirian kayaknya cukup. Cowok sendirian cukup sih. Cukup. Cowok. Kalau cewek kalau bilang nggak cukup takut dihujat netizen. Ya. Cuman kan kalau kita realistis sebenarnya belum cukup. Itu bukan pengakuan saya ya. Ada buktinya nih. Salah satu cewek. Betul sekali. Nah, Makanya kalau cewek hidup sendiri ya, kalau Iya. sama orang tua mungkin 3 juta cukup. Kalau sama orang tua kan masih dibayarin makan, jajan. Kalau sendiri kan makan, jajan, masak, treatment kurang. kayaknya untuk treatment dan healing-healingnya kayaknya udah dikurangin banget sudah itu. Iya benar. Penetapan angka 8 juta sebagai batas MBR membuka mata banyak orang, termasuk kalangan yang selama ini merasa cukup, tapi ternyata masuk kategori rentan secara ekonomi. Ini momentum untuk merekalkulasi ulang standar kesejahteraan dan memastikan program-program pemerintah benar-benar menyasar ke mereka yang paling membutuhkan. Setuju, meskipun dari berita ini tuh banyak teman-teman yang pro dan kontra sih di kolom komentarnya tuh kayak ada yang bilang kayak kalau segitu jatuhnya ibarat kata kasarnya miskin gitu ya, yang gajinya masih 2 juta atau 1 juta atau bahkan kayak gaji guru honorer itu gimana? Betul. Terus sebenarnya kalau dari sudut pandang dia sendiri ya, ini tuh standar yang bagus. Kenapa tuh? Karena kalau kita masih mematok kayak orang miskin itu gajinya ya 1 juta ke bawah misalnya, atau 2 juta ke bawah, 3 juta ke bawah, yang kapan nih gaji kita nih bakal naik atau standar hidup kita tuh bakal naik dan bakal terbantu gitu. Karena kan selama ini kelompok yang paling rentan itu dari kelompok menengah sampai miskin ya. Iya. Bahkan yang paling rentan ini menurut Adi pribadi itu kelompok menengah, karena kayak enggak miskin udah mau dibantu nggak bisa, nggak punya hak, tapi mereka juga butuh bantuan sebenarnya gitu. Betul. Sedangkan kalau teman-teman yang miskin, yang masuknya kategori miskin ini kan pasti dapat bantuan. Sedangkan selama ini yang biasanya dapat bantuan itu yang finansialnya tuh nggak tetap, gajinya tuh nggak tetap, bahkan cenderung mungkin di bawah 1 juta, di bawah 1,5 ke bawah lah tiap bulannya. Sedangkan yang dinafkahi itu banyak. Dengan meningkatnya standar ini, seharusnya banyak masyarakat yang lebih terbantu, setidaknya dari segi pendidikan dan mungkin kesehatan juga. Apalagi kesehatan tuh mahal banget. Dengan gaji misalkan UMR, kita anggaplah UMR 4 juta gitu. Dengan UMR 4 juta, misalkan mereka punya tanggungan pendidikan, makan, dan lain-lain, terus harus punya tabungan juga buat masa depan. Kebutuhan rumah tangga, Bener, kalau udah misal- punya suami ataupun istri. Bener. Kebutuhan buat anak-anak. Iya bener banget. Dan kalau misalkan orang dengan gaji 4 juta ini termasuknya bukan golongan rentan, mereka nggak akan dapat bantuan kesehatan dan pendidikan. Terus gimana sama masa depan mereka? Apakah mereka nggak perlu nabung? Ya Wow. kan? Ya sebenarnya ini satu langkah yang
cukup baik lah kalau dari sudut pandang Adia sebenarnya. Nah, Kalau menurut kita- kakak gimana nih? Ya, aku kembalikan ke netizen. Kayaknya aku belum bisa komen nih. Oke, kalau menurut teman-teman gimana, ini langkah yang baik atau enggak sebenarnya? Apalagi kan beberapa waktu kebelakang dari berita yang sebelumnya juga 8.000 warga negara Indonesia meminta untuk melepaskan keluarga negaraannya ya. Dan salah satunya itu kan tentang gaji, di mana kita cenderung masih beberapa masyarakat Indonesia itu digaji masih underpaid lah, di bawah Merasa kurang. rata-rata. Di bawah rata-rata, di mana seharusnya dengan skill mereka yang segitu dapat gajinya tuh segini, tapi digajinya segini. Bahkan sampai ada beberapa respon dari warga negara luar itu kayak nggak menyangka bahwa dengan Bener. gaji segitu mereka masih bisa tetap happy aja. Masih bisa hidup ternyata. Eh, Kok bisa? Ya, ya, bisa-bisa. kita mencoba tetap bisa bertahan, guys. Apa sih yang nggak buat kita kan WNI. Tuh, benar. Surganya fast track. Fast jalur track kita. WNI. Kita lanjut ke berita Berita selanjutnya. selanjutnya. Ada pensiunan guru bahasa Jepang buka kelas online, bayar seikhlasnya. Wow, Ah. biasanya kelas bahasa ini mahal loh bayarnya. Mahal. Jujur mahal, Jujur mahal. Nah, biasanya buat dalam seminggu 2 kali pertemuan aja tuh, terus misalkan dia ambilnya sebulan, berarti berapa tuh? 8 kali pertemuan ya? Mm-mm. Itu aja kayaknya paling murah 800 deh. Wah. Dan ini seikhlasnya. Hmm. Wow, nih jadi ada seorang pensiunan guru bahasa Jepang membuka kelas online dengan sistem pembayaran seikhlasnya, tanpa tarif tetap, tanpa syarat finansial. Inisiatif ini tuh viral di media sosial dan menyentuh banyak orang karena di tengah mahalnya biaya kursus, khususnya bahasa asing, itu tuh ada sosok yang memilih berbagi ilmu tanpa pamrih. Wah, keren sih, karena sekarang kan bisa kita lihat kayak nggak usah jauh-jauh. Saya sering scroll TikTok juga. Biasanya ada yang mengajarkan kayak bahasa Mandarin, Oh iya benar. bahasa Jepang. Walaupun mereka itu ibaratnya mereka nggak dibayar gitu, guys. Mereka nggak butuh bayaran, tapi mereka meminta cuma seikhlasnya saja. Iya. Jadi, biar penontonnya itu bisa mendapatkan ilmu yang dia dapatkan, dan yang pemberi ilmu itu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dia ajari Nah, tersebut. bahkan nggak jarang juga ya di zaman sekarang tuh ada yang live sambil ngajar, ada yang ngajar matematika, bahkan ngajar soal kisi-kisi soal yang kayak tes CPNS itu ada loh. Wah, Dan mereka berbagi itu tuh gratis. Banyak teman-teman yang nanya di kolom komentar itu boleh. ya sebenarnya bagus ya, walaupun ya sedikit agak gonjang-ganjing juga ya. Ya, apalagi di zaman sekarang tuh nggak sedikit orang yang kayak apa-apa diduitin. Cuma ternyata masih banyak loh orang-orang yang baik kayak gini. Karena menurut mereka tuh kayak ilmu itu sesuatu hal yang penting juga. Benar, karena kalau uang nggak bisa dibawa mati, tapi ilmu kita bawa sampai mati kan. Kelas Benar. mahal Itu katanya. dia. Tapi kalau ingat berita ini ya, dia tuh jadi keinget zaman kecil. Betul. Guru ngaji juga sebenarnya kan. Apalagi dulu zaman Adia kecil ya. Dulu tuh Adia waktu kecil kalau ngaji itu juga gurunya dibayar seikhlasnya, ustadznya itu. Kalau di zaman Adia sih gurunya udah dibayar tetap ya, kayak ustadznya itu udah dibayar tetap. Kayak misalkan sebulan berapa. Sebulan ya. Cuman pas zaman Adia itu masih seikhlasnya. Bahkan buat teman-teman sepantaran Adia yang orang sulit, ibaratnya itu mereka nggak diharuskan membayar. Baik. Dan ternyata kebaikan itu nggak cuma ilmu tentang akhirat, tapi ilmu dunia juga nih. Bahasa Jepang buat teman-teman yang mau melepas WNI-nya, mau Kembali lagi ke berita yang pertama Mau- tadi ya. kerja ke luar negeri, berkarir di luar negeri. Boleh belajar di sini. Bener. Ini murah banget. Kalian ngopi minimal 15.000 tuh minimal banget. Tuh. Iya, minimal banget. Ini nggak mungkin nggak bisa nih. Setidaknya bayar 50.000. 50.000 lah guys, mikir juga ya. Jangan bayar seikhlasnya, kalian bayarnya 2.000. 2.000 jangan. Parkir aja sekarang udah banyak tuh yang minta 3.000. Udah 5.000 tuh. Bener. Masa bayarnya 2.000? Ini kan buat
masa depan kalian, guys. Nah, apalagi ini gratis ya. Tis. Bayarnya seikhlasnya tuh. Nah, di era monetisasi konten dan kursus berbayar yang menjamur, kisah pensiunan guru ini adalah mengingat bahwa nilai sejati pendidikan tidak selalu bisa diukur dengan angka. Nah, modal bayar seikhlasnya itu justru membangun kepercayaan dan komunitas yang lebih kuat. Dan semoga ada lebih banyak ruang untuk model seperti ini di ekosistem pendidikan informal kita. Betul. Karena kan kebanyakan yang ngajar kayak gitu tuh mereka mungkin untuk latar belakangnya nggak semua itu berasal dari guru, tapi mereka kayak rajin belajar ini, mereka otodidak juga ya, atau mereka pernah kerja di sana, balik ke Indonesia gitu. Akhirnya daripada mereka menyimpan ilmu ini buat mereka sendiri, mereka itulah memberikan ilmu mereka ini kepada kita yang belum tahu. Nah, oke, kalau gitu Ya. gitu aja dari kita nih di minggu ini. Yeay. Oh, di bulan ini Di bulan bakal ini. kita bakal ketemu teman-teman Di bulan Juli. hujan di bulan Juli. Kayak kerasa nggak kerasa sih sebenarnya. Waduh. Udah Juli. Udah Nggak masuk kerasa. bulan ke-7. Menurut kakak kerasa nggak? Gak kerasa sih, soalnya digonjang-ganjing terus. Iya benar sih. Tapi semoga apalagi nanti setelah melewati 17 Agustus semakin banyak berita baik dari negara. Amin. 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 Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. jangan lupa juga di share. Dan kalau teman-teman punya kritik atau saran konten apa nih, boleh langsung ke Instagram kita di. Ting. Nah. Oke, segitu aja dari kita. Bye bye.